Kenapa kami memilih sekolah ini sebagai tempat untuk mewawancarai seorang tokoh pendidikan? Dikarenakan saya seorang alumni sekolah ini dan selain itu juga saya memiliki hubungan baik dengan guru-guru di sini. Dan guru-guru di sini juga menurut saya sangat cocok dengan program studi pendidikan yang saat ini kami sedang tempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari mahasiswa IPB Cirebon. Saya Safira Salsabila dan teman saya bernama Rizi Ziantaka. Di sini kami akan mewawancarai seorang tokoh pendidikan pengajar di SMK Manbaul Ulum, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Apai Jafar MSI. Sebelumnya boleh Bapak minta tolong buat jelaskan background Bapak selama mengajar di SMK ini. Terima kasih para mahasiswa yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya di SMK Manbaul Ulum. Bahwa SMK Manbaul Ulum ini didirikan pada tahun 1998 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sumber, Duku Pundang dan sekitarnya agar para siswa atau para pemuda yang baru keluar dari SMP atau sanawiyah bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pada waktu itu, pada tahun itu masih jarang sekali SLTA di daerah sini itu, ada juga jauh. Oleh karena itu kami Yayasan Wakaf Manbaul Ulum berinisiatif untuk mendirikan SMK. Tidak hanya SMP, SMA atau aliyah, tetapi juga SMK, sekolah kejuruan. Terima kasih. Itu untuk perkenalan Yayasan Wakaf Manbaul Ulum. Oke, terima kasih ya Pak. Langsung saja kepada pertanyaannya. Mungkin di sini ada sesi pertanyaan yang pertama Pak. Yang pertama itu, apa tanggapan Bapak mengenai realitas pendidikan saat ini, di mana pendidikan di Indonesia pada saat ini lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan peserta didik agar menciptakan peserta didik yang berkualitas. Sudahkah di sekolah tempat Bapak mengajar ini menerapkan sistem tersebut? Terima kasih. Ya, sebenarnya kurikulum itu kan selalu berubah ya. Kurikulum tahun 2006 yang akhir ini, kemudian kurikulum 2013 Gortilas, dan sekarang kita masih di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu fokus kepada anak didik agar sesuai kemampuannya dengan jurusan. Oleh karena itu, bagi kami di SMK Manbaul Ulum, yang terpenting adalah anak ketika keluar itu bertanggung jawab terhadap ilmu yang diminatinya di sini. Di SMK Manbaul Ulum itu ada beberapa program keahlian. Yang pertama bersih pemasaran namanya ya, kemudian berubah-ubah namanya, ada digital pemasaran dan lain sebagainya, kemudian administrasi perkantoran, kemudian ada farmasi, ada teknik komputer jaringan, kemudian ada multimedia, dan terakhir itu tata busana dan desain komunikasi visual atau DKP. Untuk agar anak sesuai dengan keinginan yang dicapai, maka kami di sini untuk guru-gurunya harus sesuai dengan jurusan masing-masing, program keahlian. Oleh karena itu, selain latar belakang mengangkat guru yang latar belakangnya sesuai dengan keahlian, juga kami selalu mengajarkan atau menyuruh guru-gurunya agar menambah pendidikannya, baik ketika masih S1 dia harus S2 dan lain sebagainya. Kalaupun tidak, ya paling tidak ada pendalaman ilmu sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi tidak hanya ilmu yang dia bawa dari kampus, dari S1 kuliahnya, tetapi juga harus menambah, karena ilmu itu kan tiap saat bertambah. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu terus-menerus, maka akan ketinggalan zaman. Bisa jadi seorang guru itu nanti akan pengetahuannya, karena kalau tidak mau meningkatkan ilmunya, dia akan ketinggalan oleh para siswanya.
sehingga untuk agar tidak ketinggalan maka guru dituntut untuk minimal banyak baca atau banyak nyari di Google sesuai dengan guru itu. Jadi guru tidak bisa zaman sekarang guru asal udah saya punya ilmu dari perguruan tinggi S1 kemudian selesai, nggak bisa. Ilmu tiap hari berkembang, oleh karena itu kami sarankan kepada guru-guru, di samping memang juga ada kelompok kerja guru KKG yang kaitannya itu agar ilmu tidak ketinggalan dan agar tidak apa yang dibutuhkan oleh siswa itu bisa tercapai. Selain dari kurikulum ya, kalau kurikulum udah jelas, tapi kurikulum itu kan sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau di kurikulum Merdeka ini bisa dikembangkan, nggak kayak dulu kan udah fokus ada guru ke buku, kalau sekarang nggak bisa. Gitu. Jadi buku itu hanya sebagai sarana fasilitas saja untuk pengembangannya, maka dia harus mencari baik dari komputer, dari Google, internet dan lain sebagainya, agar wawasan siswanya lebih besar lagi, lebih banyak daripada ilmu gurunya. Itu saja mungkin untuk kami di SMK Manbalum selalu mendorong agar gurunya terus setiap hari menambah ilmu sehingga wawasan ilmu tentang keahliannya itu bisa berkembang. Makasih, itu mungkin. Oke, langsung jadi menurut Bapak sendiri, Bapak sebagai fasilitator pengetahuan yang berperan dalam proses mendorong siswa untuk berpikir reflektif, dalam konteks epistemologi, aspek apa yang Bapak ajarkan kepada siswa agar mereka dapat memahami cara memperoleh pengetahuan? Ya, terima kasih. Sebenarnya kan kalau dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau sekarang sih Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kalau sekarang ya di zaman Prabowo itu kan berubah lagi. Kalau dulu kan disatukan Departemen Pendidikan Tinggi dan itu, kalau sekarang kan hanya dasar dan menengah. Kita masuk ke Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu kami sedang menunggu kurikulum yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Tetapi sementara masih kurikulum merdeka, sehingga kami masih memanfaatkan kurikulum itu. Dan insya Allah karena kami di sini berbasis Islam ya, yayasan Islam, sehingga sesuai dengan kurikulum yang dikehendaki, tidak hanya IQ yang dikembangkan suruh maju, tetapi juga akhlak, attitude dan lain sebagainya. Apalagi ini SMK itu nanti dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja atau dunia industri. Itu tidak hanya pada skill saja, tetapi juga bagaimana dia semangat untuk bekerja, kemudian wawasan lingkungan. Jadi anak tidak hanya IQ-nya pinter, otaknya pinter, tetapi juga peka terhadap lingkungan, peka terhadap atasan, terhadap rekan kerja dan sebagainya. Kami di SMK Manbalum itu selain mendorong anak-anak agar melanjutkan ke perguruan tinggi, jenjang yang lebih tinggi, karena kalau di SMK aja nanti tidak berkembang. Kalau bisa ke perguruan tinggi dulu, baru masuk ke dunia kerja. Kalau memang terpaksa tidak bisa karena biaya dan sebagainya, masuk ke dunia kerja tetapi sambil kuliah. Bagaimana caranya? Banyak sekarang. Ada kuliah sambil kerja, ada perguruan tinggi kelas jauh dan lain sebagainya. Sehingga siswa-siswi kami kelak ketika sudah mengabdi di masyarakat itu bisa diterima dengan baik. Karena kita sebagai yayasan yang berbasis Islam, maka kami tiap hari tidak hanya sesuai dengan kurikulum, tetapi juga kami sisipkan ajaran-ajaran Islam, sehingga anak-anak dari yang alumni kami itu harusnya lebih baik, karena selain daripada kami mengisi IQ, juga hatinya, kemudian yang penting kan dia di samping bekerja juga berdoa, mengabdi kepada lingkungan, mengabdi kepada orang tua dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi kaitannya dengan apa yang akhir tuh, yang terakhir, epistemologi, ya itu kan hanya diperlukan sekali. Apalagi siswa-siswa sekarang kan
dituntut seperti itu. Kalau hanya yang didapatkan dari sekolah saja, kemudian dengan IQ-nya saja tidak, dia harus peka terhadap lingkungan, karena itu yang dituntut sekarang. Kalau misalnya IQ-nya pinter, tinggi gitu, tetapi kalau dia tidak peka terhadap lingkungan, maka insya Allah dunia kerja juga tidak terlalu membutuhkan, karena sekarang dunia kerja itu tidak hanya IQ tetapi juga attitude, akhlak dan lain sebagainya, peka terhadap lingkungan. Lingkungan itu artinya gini, misalnya dia bekerja di satu industri, di satu perusahaan, tetapi juga dia harus tahu bahwa perusahaan itu harus dia rasa miliki. Nggak bisa saya hanya kerja pagi datang, setelah kerja misalnya ini ya, kalau sekarang kan banyak gitu, misalnya dia mau pulang, kantor dia masih, listriknya masih nyala harus dimatikan, kemudian AC-nya masih nyala harus dimatikan, kemudian ada sampah tidak harus nunggu OB atau kebersihan, kalau dia mampu ya kerjakan. Kami di sini di lingkungan SMK Manbaulum itu seperti itu, walaupun kami di sini ada OB 4 ya, tetapi untuk kebersihan itu anak harus peka. Jadi nggak bisa buang kertas asal sembarangan aja dan lain sebagainya, karena itu merupakan bagian dari nanti ketika dia sudah terjun ke dunia industri, dunia pekerja, dunia kerja gitu ya, Dudi. Sehingga kami di sini tiap hari selalu memantau kelas, laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah dan sebagainya. Kalau masih ada, misalnya udah menjelang maghrib udah tutup tapi AC masih nyala, kipas angin masih nyala, kemudian listrik masih nyala, tetap kami tidak hanya ke siswa tetapi juga guru juga harus disiplin seperti itu. Apalagi disiplin waktu itu sangat perlu guru itu. Terima kasih, mungkin itu saja. Kalau ada jawaban yang kurang pas ya nanti gampang lagi. Baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya ya Pak. Di sini bagaimana Bapak berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang berbeda? Ya, kebetulan kalau kebutuhan khusus secara itu nggak ada. Cuman kalau yang yang IQ-nya rendah kadang-kadang ada lah. Tiap tahun paling 1-2 orang. Ya kami misalnya kalau kebutuhan khusus yang khusus sekali sih nggak ada ya. Tapi kalau yang kebetulan IQ-nya lemah gitu ya, itu ya pernah ada. Ya paling seangkatan 1-2. Tapi ya sudah itu alumni kami. Ada yang sudah jadi guru sekarang, walaupun dia kebutuhan khususnya itu ya gimana ya, dia tidak masuk SLB tapi di kita pernah, tapi sekarang jadi guru alhamdulillah, sampai masuk ke UPI dan sekarang jadi guru. Itu memang ya itu harus dibimbing, kami titipkan ke wali kelas atau ke kaprok biasanya. Maaf, itu kan pernah ada yang sampai masih ngiler gitu tuh, itu kan kebutuhan khusus macam itu. Kalau kebutuhan khusus semacam nggak bisa bicara, kemudian itu sih nggak ada. Cuman memang itu aja IQ-nya rendah, dan alhamdulillah sampai kelas 3 bahkan bisa ke UPI, sekarang jadi guru. Gitu. Padahal itu, ya parah lah. Waktu itu saya jadi kepala sekolah waktu itu, karena orang tuanya sering ke sekolah, sehingga tiba-tiba ke kaprok, dan sekarang alhamdulillah jadi guru di SDN Ceneng Jawa 1. Kemudian ada lagi 2 tahun yang lalu sudah alumni, itu ya sama seperti itu, tapi kami ya tetap aja dibantu sampai selesai. Kemudian ya alhamdulillah, yang penting orang tuanya proaktif ke sekolah. Kalau tidak dibantu orang tua ya sulit juga. Ya pernah punya yang seperti itulah, kalau tiap tahun itu sih nggak ada. Jadi kalau ketika ada siswa yang berkebutuhan khusus itu perlakuan sekolah terhadap siswa itu tuh sama semua gitu Pak?
Enggak, sebenarnya Apa ada pendekatan khusus? ada. Jadi dari kaprok atau wali kelas gitu. Tapi kalau pembelajaran sama. Cuma ketika di luar pembelajaran dia tetap dibimbing. Kan kita tahu sendirilah. Mereka itu para kebutuhan khusus itu kadang-kadang emosian gitu. Kemudian ada lagi yang bukan kebutuhan khusus tapi yang suka berantem lah katakan gitu. Ya, itu harus ditangani. Kami di sini harus kondusif, dan biasanya kalau ada semacam yang gampang temperamental gitu, temperamentalnya cepat naik atau emosinya, ada sih, memang tiap tahun juga ada. Tetapi saya tetap ke guru bahwa anak-anak yang seperti itu tiap tahun ada. Itu oleh karena itu jangan kemudian kita dibuang atau dikembalikan ke orang tua. Kita sekemampuan kita didik. Sebab ya pernah sih ada guru yang udahlah yang begitu mah dibuang aja atau dikeluarkan. Nggak bisa. Kalaupun yang satu dikeluarkan, besok-besok ada lagi. Oleh karena itu apalagi kita siswanya di atas 1000, bahkan sudah menyentuh 2000, pernah 2000. Nggak bisa kalau hanya mencari yang baik-baik saja, tidak ada ujian untuk guru. Jadi kalau menseleksi siswa yang baik, yang akhlaknya baik, attitude-nya baik, ya nggak bisa lah. Oleh karena itu kan kita bervariasi di sini. Ada yang emosian, ada yang baik, ada yang bodoh, ada yang itu banyak macam-macam, dan itu adalah ujian guru. Artinya guru bisa nggak menyelesaikan atau untuk anak-anak yang semacam itu gitu. Jadi kan yang namanya siswa itu macam-macam gitu, ada yang pintar, ada yang kreatif, ada yang bodoh, ada yang macam-macam. Oleh karena itu harus dihadapi semua. Bahkan ketika ada, kalau di sini kalau tawuran, begitu tawuran baik baik itu dia diserang atau menyerang, dikeluarkan. Kalau di sini untuk minuman keras, obat-obat terlarang, ya itu nggak bisa ampun. Atau ikut tawuran, diajak atau diserang gitu, sehingga ya pernah sih dulu ada yang nyerang, tapi ya anak suruh masuk semua, jangan ada yang ngeladenin. Kalau ada yang ngeladenin keluar, ya saya keluarkan, kami keluarkan di sini kalau udah tegas. Sehingga alhamdulillah walaupun siswa banyak, selama ini belum ada yang tawuran keluar. Yang ada tawuran lah karena kami tegas, begitu ikut tawuran baik diserang atau apa-apa lagi menyerang, itu kami keluarkan. Kalau hal-hal semacam, tapi kalau IQ rendah, otaknya bodoh, itu mah kewajiban kami harus merubah mereka. Banyak sih yang semacam itulah, jadi otaknya rendah gitulah. Tapi itu untuk bahan ujian guru, bisa nggak menyelesaikan semacam itu? Terima kasih. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat hakikat pendidikan itu sendiri Pak? Dan menurut Bapak, apa tujuan utama pendidikan menurut Bapak? Ya, tujuan pendidikan itu kan, yang namanya pendidikan itu kan perintah Allah. Tutulabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tutubul ilma, tuntutlah ilmu. Dan bahkan di hadis itu diterangkan bahwa mencari ilmu itu wajib. Faridotan ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari itu wajib, mencari ilmu itu. Oleh karena itu, apalagi mereka sudah siap untuk menampung untuk menerima ilmu dari kita, ya kita harus betul-betul menyiapkan diri agar tujuan mereka datang ke sekolah ini adalah untuk mencari ilmu. Kita harus penuhi itu. Dan sebenarnya sih kan secara duniawi mencari ilmu itu untuk bekal hidup di dunia. Tetapi yang paling penting adalah dia bisa menyiapkan juga untuk kehidupan sesudah di dunia ini, di akhirat. Kan kalau yang dulu mah ada adaptif, normatif, dan produktif. Itu. Kalau di SMK itu kan sekolah kejuruan, maka harus diperbanyak produktifnya. Adaptif, normatif mah di mana-mana juga ada. Itu. Adaptif, normatif, dan produktif. Produktif itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau multimedia ya harus mempelajari banyak yang multimedia. Kalau farmasi ya kaitannya dengan obat-obatan. Kalau
misalnya teknik komputer jejaring kan dia harus menguasai tentang komputer dan lain sebagainya. Sehingga kami di sini insya Allah guru-guru produktif itu sesuai dengan produktif itu sendiri. Misalnya kami nggak bisa anak guru TKJ yang bukan TKJ, bukan komputer, atau guru farmasi asal daek, asal mau gitu ya, asal mau tapi tidak sesuai dengan keahliannya itu. Ya kalau farmasi minimal apoteker lah gitu. Kalau TKJ sarjana IT komputer gitu. Kalau tata busana ya sarjana tata busana, walaupun mungkin tidak semua tersedia, tapi kami harus sungguh-sungguh. Tapi kalau mencari akhirnya ada juga yang agak susah kan mencari guru yang tata busana itu. Tata busana itu kan jarang diminati oleh para mahasiswa. Tapi alhamdulillah kami di sini ada sarjana tata busana dua orang, walaupun tidak memenuhi ya dengan jumlah siswa yang banyak, tapi minimal ada yang ahlinya gitulah, sehingga yang ngajar kaitannya dengan tata busana bisa diperbaiki. Walaupun misalnya agak kurang sini ada dua sarjana tata busana, apalagi kalau farmasi mah sudah cukup. TKJ apalagi, TKJ kan banyak yang dari IT, yang baik dari universitas negeri atau dari swasta juga banyak. Kemudian dan lain sebagainya harus sesuai. Jadi kami nggak bisa mengangkat guru asal mau, asal daek gitu ya. Harus sesuai dengan kalian. Kalau memang kekurangannya guru matematik ya harus sarjana matematik. Kalau kekurangannya guru PAI harus sarjana PAI. Nggak bisa asal mau ngajar kemudian disesuai dengan kualifikasi pendidikannya, nggak bisa. Oleh karena itu kami di sini untuk menerima guru itu tetap harus selektif, diseleksi, kemudian yang terbaik itu yang baru diangkat. Kalau misalnya ada guru-guru yang mau kekurangan guru lah. Tapi kami di sini kan di swasta sudah banyak guru yang diangkat P3K. Kalau P3K kan harus ke negeri. Kalau sekarang saya hampir 45 orang yang sudah pindah ke negeri, guru-guru di kita. Tapi kami juga masih banyak sih guru-guru stok yang di sini, karena hampir itu kan kalau diangkat lulus di P3 kan berarti sesuai dengan itu. Kami di sini hampir 45 orang yang sudah P3K diangkat di SMA, SMK negeri gitu. Tapi alhamdulillah masih banyak guru-guru di sini sesuai dengan kualifikasi masing-masing guru itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan demi pertanyaan telah kami sampaikan dan telah Bapak jawab. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah berkenan untuk menjadi narasumber kami dalam wawancara ini. Semoga Bapak, apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.